Shalom Kak Novi. Shalom Kak Alfa, shalom adik-adik. Kak Alfa senang sekali bisa bertumpu lagi, bisa ketemu lagi dengan Kak Novi dan juga dengan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Kali ini adik-adik sudah siap muji Tuhan? Sudah Kak Alfa. Oke, kita akan menaikkan pujian pembuka Kusanjung Kau di Tempat Maha Tinggi. Mari persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dalam doa untuk membuka ibadah kita di hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan boleh izinkan kami boleh bertemu lagi dengan adik-adik di sekolah minggu online hari ini Tuhan. Mari Tuhan menuntun kami semua dalam sekolah minggu online hari ini Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami semangat dalam memuji-muji-Mu Tuhan. Dan juga nanti pada saat kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Kuduskan dan layakan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan pujian yang semangat dan kita akan pakai gerakan yaitu lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Adik-adik Kak Alfa ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama ya dengan gerakan. Saya tidak menembaki musuh.
adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, Konovi ajak kita semua untuk menaikkan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita naikkan sekali lagi pujiannya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oke adik-adik, mari kita berdoa menaikkan setiap pokok doa kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Tuhan sudah menyertai kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Dan kami ingin menaikkan setiap pokok doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu, dalam keluarga mereka ya Tuhan. Dalam mama papa mereka maupun saudara mereka, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, berikan kesehatan yang terbaik. Dan juga untuk setiap sekolah mereka ya Tuhan, Engkau memberkati. Berikanlah mereka akal budi yang baik, juga kesehatan yang baik, kepintaran kepada mereka, agar mereka bisa menjadi anak-anak
yang cerdas di sekolah, maupun mereka bisa menjadi anak-anak juga yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap pergaulan mereka ya Tuhan, yang duduk di bangku SD, bangku SMP maupun di PAUD, Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang sudah setia untuk membimbing dan juga mengajar adik-adik sekolah minggu. Engkau berkati dalam keluarga mereka, dalam kesehatan mereka ya Tuhan, dan juga dalam pelayanan mereka kepadamu. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadat kami, biarlah Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Adik-adik, ada berita gembira loh, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Senang pastinya kan? Kak Alfa senang? Pasti dong Kak Novi. Siapa sih yang tidak senang dengar cerita firman Tuhan? Sekali. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita naikkan pujian baca kitab suci. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Lin berharap adik-adik semua ada dalam keadaan yang baik. Demikian juga dengan Kalin. Hari ini Kalin merasa sangat baik dan sangat sehat. Kalin juga bersuka cita karena hari ini Kakak Lin akan menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Kakak Lin mengajak adik-adik semua untuk duduk tenang, lipat tangan, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami diizinkan semua anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti kelas sekolah minggu online dari Gereja GKIN Revival Kupang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang mengikuti sekolah minggu online ini di mana saja mereka berada. Biarlah mereka semua boleh duduk dengan tenang dan boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dari awal, pertengahan, sampai boleh berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, hari ini Kakak Lin akan menceritakan salah satu tokoh di dalam Alkitab. Dia seorang pemimpin yang hebat, dia seorang pemimpin yang memiliki hati yang sangat lembut. Itu kata firman Tuhan. Siapa dia? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita cerita tentang tokoh Musa di dalam mendapatkan pendidikan, baik pendidikan dari orang tuanya maupun dari orang tua angkatnya.
Sebelum itu, mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 20 sampai ayat 22. Pada waktu itu Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya sebagai anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ayat firman Tuhan di dalam ayat 22 mengatakan bahwa Musa ketika dewasa itu dia berkuasa, baik dalam perkataannya maupun di dalam perbuatannya. Ada yang sudah tahu siapa Musa? Mari kita kenal Musa lebih dalam lagi. Musa ini adalah seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang hebat bagi bangsa Israel. Dialah yang memimpin bangsa Israel melawan Firaun, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh Allah. Allah tahu siapa Musa. Allah tahu seperti apa pendidikan yang telah Musa dapatkan. Itulah sebabnya Musa ketika diangkat menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, dia menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, seperti tadi Kak Lin katakan, Musa ini seorang pemimpin yang hebat dan dia memiliki hati yang sangat lembut, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ya, Musa memiliki hati yang sangat lembut, dan dia harus berhadapan dengan bangsa Israel yang dia pimpin, bangsa yang sangat keras kepala, bangsa yang sangat tegar tengkuk. Mereka tidak menghormati Allah, mereka tidak mau untuk mendengar perkataan Musa. Dan orang-orang seperti inilah Musa menjadi pemimpin atas mereka. Tapi sekali lagi, karena Musa mendapatkan pendidikan yang luar biasa, membuat dia dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada yang tahu siapa nama orang tua Musa? Ayo, ada yang tahu? Ya, Musa punya bapak yang bernama Amram dan ibu yang bernama Yokebed. Musa juga memiliki 2 saudara, yang perempuan bernama Miriam dan laki-laki bernama Harun. Nah, kedua saudaranya ini yang kelak menjadi teman menolong Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi adik-adik, Musa memiliki cerita yang sangat sedih pada saat masih kecil. Nah, Musa ini kan lahir di tanah Mesir pada pemerintahan Raja Firaun yang sangat jahat. Raja Firaun ini benci dengan orang-orang Israel. Dia tidak mau orang Israel bertambah banyak di Mesir, karena jika mereka bertambah banyak, maka mereka akan berkuasa di tanah Mesir. Dan Firaun tidak mau hal itu terjadi. Maka dia berikan perintah kepada bidan-bidan yang mengurus ibu-ibu dari Israel ketika mereka melahirkan. Kalau mereka melahirkan dan bayi yang dilahirkan itu adalah anak laki-laki, maka mereka harus membunuh. Dan ketika Musa lahir, orang tuanya begitu ketakutan, jangan sampai Musa ini dibunuh oleh Raja Firaun. Setelah 3 bulan Musa diasuh oleh orang tuanya, akhirnya orang tua harus melepaskan Musa. Mereka menganyam keranjang dan menaruh Musa di dalam keranjang itu, lalu menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Wah, adik-adik, sedih sekali ya kisah Musa ini. Orang tuanya begitu mengasihi Musa,
tapi mereka juga tidak mau Musa dibunuh. Mereka menghanyutkan Musa bukan tujuan karena mereka benci, tapi karena mereka mengasihi dan ingin menyelamatkan Musa. Dan ketika Musa hanyut di sungai Nil itu, ternyata pada saat itu juga putri Raja Firaun datang bersama dayang-dayangnya mandi di sungai Nil. Kemudian mereka menemukan keranjang itu dan membukanya. Ternyata ada seorang bayi laki-laki di dalam keranjang itu. Dan apa yang terjadi? Putri Raja Firaun mengangkat anak ini menjadi anak angkatnya. Dari kejauhan, Musa punya saudara yang bernama Miriam tadi melihat hal ini. Kemudian dia lari cepat datang menghadap putri Firaun dan menawarkan, kalau putri Firaun mau, dia akan mencari seorang ibu Israel yang dapat memberi ASI kepada bayi ini. Dan putri Firaun menyetujui ide daripada perempuan ini, anak ini. Dan akhirnya Musa yang kecil itu digendong oleh saudaranya, bawa pulang kembali ke rumah mereka. Dan yang terjadi adalah ketika Musa ada di rumah orang tuanya, dia betul-betul mendapatkan pengajaran tentang kebenaran, tentang Allah yang sejati, Allah yang mereka kenal melalui nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mereka sembah. Allah itulah yang diajarkan kepada Musa. Dan Musa diberitahu kalau dia berasal dari bangsa Israel, dia jangan melupakan itu sampai kapanpun. Dan kemudian pada akhirnya Musa dibawa ke kerajaan Mesir karena Musa sudah diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Dan seperti yang tadi kita baca, firman Tuhan tadi katakan, di Mesir itu Musa mendapat didikan yang luar biasa. Segala hikmat di tanah Mesir diajarkan kepada Musa, dan dia bertumbuh menjadi pemuda yang tangguh, yang gagah perkasa. Dia itu luar biasa. Dia begitu memiliki karakter yang benar. Dia bukan saja memiliki pemahaman, pikiran, kepintaran, tapi juga dia menjadi pribadi yang tetap percaya kepada Allahnya. Dia tidak melupakan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dia mendapatkan banyak sekali hal-hal istimewa di kerajaan Mesir. Dia tidak mengalami kekurangan sedikit pun. Dia mendapatkan pendidikan, dan di Mesir dia bukan saja mendapatkan banyak hal, tetapi pendidikan dari bidang hukum, politik maupun pemerintahan. Musa mendapatkan semua pendidikan itu. Tapi pada akhirnya dia keluar karena dia mencintai bangsanya. Dia melihat kepada bangsanya yang ditindas, yang dianiaya oleh orang-orang Mesir. Dan saat itulah Tuhan lalu memilih dia, mengangkat dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dia pergi dan dia berhadapan dengan Firaun. Apapun kekuatan dari Raja Firaun, Musa tetap teguh berdiri atas nama Tuhan dan membantu bangsanya untuk keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhanlah yang menolong Musa, Tuhanlah yang memberkati Musa, sehingga di dalam pimpinan Musa bangsa Israel itu dapat keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik sekalian, kita belajar tentang Musa ini adalah kalau dia bisa menjadi pemimpin yang besar, dia bisa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dia bisa menjadi pemimpin yang tidak melupakan bangsanya, itu karena didikan yang dia dapatkan dari orang tuanya. Sekalipun bertahun-tahun dia hidup di kerajaan Mesir, tetapi selama beberapa tahun masa kecilnya dia tetap ingat pengajaran, didikan yang dia dapatkan dari orang tuanya. Dia menjadi pemimpin yang hebat karena dia mendapatkan pendidikan
yang luar biasa. Nah adik-adik, kita menjadi orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang juga mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Jangan bilang kita sekolah dulu baru mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Pendidikan yang pertama kita dapatkan itu adik-adik ketika kita ada di rumah orang tua kita, ketika kita diajarkan tentang kebenaran dari papa dan mama. Karena itu adik-adik, kalau papa dan mama ajak untuk berdoa bersama, untuk baca firman Tuhan bersama, atau mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama, maka adik-adik harus menurut. Tidak boleh membantah, tidak boleh marah, tidak boleh jengkel karena diajak oleh papa dan mama untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dalam didikan yang papa dan mama berikan itulah adik-adik dapat bertumbuh secara rohani, mengenal Allah secara benar, mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan firman Tuhan dan pengajaran didikan yang kita dapatkan itu pertama-tama dari orang tua kita di rumah. Kalau ada yang tidak punya orang tua, berarti dia dapatkan itu dari opa dan omanya. Mungkin dia tidak tinggal dengan papa mama, tapi dia tinggal dengan oma dan opa dari kecil. Maka dia mendapatkan pendidikan secara rohani itu dari opa dan oma. Atau dia tidak, kalau dia tidak ada papa dan mama, dia juga tidak mendapatkan pendidikan dari opa dan oma, tapi dia diasuh oleh ibu angkat, maka dia juga mendapatkan pendidikan yang pertama dari orang tua angkatnya. Musa mendapatkan dua pendidikan, dari orang tua yang melahirkannya dan dari orang tua angkatnya. Pendidikan itu membawa dia menjadi pemimpin yang hebat. Karena itu adik-adik, kalian mau ajak kita semua untuk mau belajar lebih tekun lagi, lebih setia lagi. Baik itu secara rohani, kita tekun belajar firman dengan cara rajin datang untuk mengikuti sekolah minggu. Jangan ada yang alpa, karena ketika belajar sekolah minggu kita akan bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita akan berdoa bersama, kita akan mendengar cerita firman Tuhan bersama. Dan di sana kita dapat mengerti tentang Allah yang Maha Kuasa. Kita mengerti tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dari hidup kita. Nah, pendidikan seperti itu yang kita dapatkan, pendidikan seperti itu yang juga Musa dapatkan. Tapi Musa juga mendapatkan pendidikan yang lain. Adik-adik juga kan mendapatkan pendidikan secara formal, yaitu di sekolah. Jadi ketika adik-adik pergi ke sekolah, ada banyak pelajaran-pelajaran yang adik-adik dapatkan. Itu semua pelajaran-pelajaran secara jasmani, tapi pelajaran secara rohani adik-adik dapatkan ketika ada diasuh oleh orang tua, oleh kakek dan nenek, atau oleh orang tua angkat. Jangan berkecil hati, terus melihat kepada Tuhan, terus semangat di dalam belajar. Karena dengan belajar adik-adik dapat memahami, mengerti berbagai hal. Dengan belajar firman Tuhan dengan tekun, adik-adik dapat mengenal Allah dengan benar dan hidup takut akan Tuhan karena pengajaran yang sudah adik-adik dapatkan. Karena itu, mari kita semua, Kakak Lin mengajak seluruh adik-adik yang mengikuti cerita sekolah minggu hari ini. Musa mendapatkan pendidikan dan dia tekun belajar. Itulah sebabnya dia menjadi pemimpin yang handal, dia menjadi pemimpin yang hebat. Dan adik-adik juga mau hidup di dalam takut akan Tuhan, mau hidup di dalam pemahaman pengertian yang benar tentang Allah yang sejati, maka itu harus dengan cara adik-adik mendapatkan pendidikan secara rohani di dalam keluarga masing-masing. Karena itu, jangan malas, jangan marah, jangan bosan ketika papa, mama, opa, oma, tante, om mengajar adik-adik tentang firman Tuhan. Karena semua itu akan membentuk karakter adik-adik menjadi pemuda dan pemudi yang kelak
mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini bersama, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi adik-adik semua untuk terus tekun dan setia belajar firman Tuhan lewat orang tua, lewat gereja, lewat sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mendengar cerita firman Tuhan, kisah tentang Musa yang mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Itulah sebabnya dia tumbuh menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan, tidak melupakan bangsanya, dan juga menolong bangsanya, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua anak-anak sekolah minggu juga mau dan tekun belajar firman Tuhan dari kedua orang tua ketika di rumah, dari guru-guru sekolah minggu di gereja, ataupun ketika mereka ada dalam kegiatan-kegiatan rohani. Biarlah Tuhan menolong sehingga mereka boleh bertumbuh dengan didikan-didikan secara rohani yang mereka dapatkan ya Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada mereka dan mereka bertumbuh dengan baik. Mereka mengenal Allah yang sejati. Mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat satu-satunya. Dan mereka boleh hidup, bertumbuh dan dewasa di dalam takut kepada Tuhan. Tuhan juga berkati pendidikan mereka secara sekuler di sekolah. Tuhan juga memberi hikmat sehingga mereka boleh tekun belajar dengan baik. Tekun belajar di sekolah, tetapi terlebih lagi tekun belajar bersama dengan orang tua, belajar firman Tuhan, baik di rumah, baik di gereja, baik di sekolah minggu, maupun di dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Amin. Nah adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan minggu lalu. Semua sudah hafal kan? Atau ada yang sudah lupa? Ya, kita baca bersama-sama ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu di dalam Pertama Korintus pasal 13 ayat 4 dan ayat 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekali lagi kita hafal bersama-sama ya. Pertama Korintus pasal 13 ayat 4 dan ayat 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hore, kita sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini di dalam bacaan kita tadi, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. Kita baca bersama-sama 2-3. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Sekali lagi kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Selamat menghafal ya adik-adik, dan sampai jumpa di ayat hafalan minggu depan. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Kita akan ketemu minggu depan lagi. Jadi adik-adik harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan menaikkan pujian bersama-sama. Ku mau cinta Yesus.
Ya Tuhan Yesus, kami kembali kepadamu Tuhan, bersyukur karena Engkau sudah menuntun menyertai ibadah kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau menyertai adik-adik semua dimanapun mereka berada dengan segala aktivitas mereka selama 1 minggu ke depan. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, bermain bersama-sama dengan teman-teman mereka dengan baik, dan juga kiranya mereka boleh berkumpul bersama-sama lagi mengikuti ibadah sekolah minggu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu kita telah berakhir dan sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Shalom.